warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berikut ini merupakan video pembelajaran mengenai pengantar analisis real. Perkenalkan, nama saya Siska, saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya duduk di kelas Pendidikan Matematika 1 semester 6. Di sini saya akan membahas teorema 4.2.6 dan juga teorema 4.2.7 yang teoremanya saya ambil dari buku Robert Gerbautel dan Donald Elserbeth, yaitu Introduction to Real Analysis. Yang pertama kali saya bahas adalah teorema 4.2.6. Misalkan A merupakan subset dari bilangan real, F memetakan A menuju real, dan C merupakan elemen dari real, suatu titik klaster dari A. Jika fx lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B untuk semua x elemen A dan x tidak sama dengan C. Jika limit x menuju CF ada, maka limit x menuju CF lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Akan dibuktikan berdasarkan teorema 4.1.8. Ambil sembarang xn merupakan barisan bilangan real, sehingga xn tidak sama dengan C untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Jika barisan xn konvergen ke C, maka barisan fxn konvergen ke L. Akan dibuktikan dengan garis bilangan. Di sini kita buat terlebih dahulu, yaitu titik dari titik klaster atau C kita lambangkan. Nah, di sini kita buat titik fungsi limitnya. Setelah itu kita tarik garis penghubung, maka terbukti konvergen. Setelah itu kita ambil sembarang epsilon, yaitu delta 1. Karena delta 1 letaknya di sebelah kiri C, maka delta 1 dikurang C. Jika letaknya di sebelah kanan, maka delta 1 tambah C. Sama halnya dengan L, jika di bawah dianya L dikurang epsilon, sedangkan di atas L ditambah epsilon. Setelah itu, dari delta 1C menuju C ada jarak, yaitu seperti yang digambar ada titik-titik. Nah, jarak itu juga disebut dengan xn, dengan syarat xn-nya tidak boleh sama dengan C. Setelah itu kita ambil salah satu xn dan kita tarik garis penghubung ke atas dan kita tarik ke samping sehingga xn merupakan konvergen ke C. Dan di sini juga terbukti, maka barisan fxn konvergen ke L. Sama halnya seperti garis xn yang lain, jika ditarik garis penghubung, maka tetap akan konvergen ke L. Berdasarkan teorema 3.2.6, karena fxn lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B untuk setiap n elemen dari bilangan asli, maka L lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Ingat pada teorema 4.2.6 bahwa limit x menuju CF sama dengan L. Maka kembali kita masukkan ke dalam teorema 4.26, maka terbukti bahwasannya limit x menuju CF lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B. Selanjutnya adalah teorema 4.2.7 atau juga disebut dengan teorema Apit. Misal, A merupakan subset dari bilangan real, misalnya FGH merupakan pemetaan A menuju real dan C adalah elemen real titik kumpul dari A atau titik klaster. Jika Gx lebih besar sama dengan Fx dan lebih kecil sama dengan Hx untuk semua x elemen A dan x tidak sama dengan C, dan jika limit x menuju CF sama dengan L sama dengan limit x menuju CH, maka limit x menuju CG sama dengan L. Pembuktian. Pertama-tama kita sederhanakan terlebih dahulu kata yang dari jika hingga limit x menuju CG sama dengan L. Kita sederhanakan menjadi jika fx dan hx konvergen ke L, seperti yang tadi di teorema, Gx lebih besar sama dengan Fx dan lebih kecil sama dengan Hx dengan syarat x-nya harus elemen A. Maka Gx juga harus konvergen ke L.
akan dibuktikan berdasarkan teorema 4.1.4. Diberikan sembarang epsilon lebih besar sama 0, maka limit X menuju CF sama dengan L, maka delta 1 lebih besar daripada 0. Delta 1 ini merupakan notasi dari epsilon, sehingga untuk setiap X elemen A yang memenuhi, harga mutlak X dikurang C lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta 1, berakibat harga mutlak Fx dikurang L lebih kecil daripada epsilon. Di sini berarti Fx konvergen ke L. Yang kedua, limit X menuju CH sama dengan L, maka delta 2 lebih besar daripada 0. Sama halnya seperti yang pertama, delta 2 juga merupakan notasi dari epsilon. Sehingga untuk setiap X elemen A yang memenuhi, harga mutlak X dikurang C lebih kecil daripada 0, lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada delta 2. Berakibat Hx dikurang L lebih kecil daripada epsilon. Akan dibuktikan dengan garis bilangan. Pertama-tama, kita buat dulu titik klaster atau titik kumpul yang kita lambangkan dengan C, dan C ini merupakan bagian dari A dengan syarat X-nya harus elemen A dan A-nya harus dari elemen bilangan real, maka C ini bilangan real. Setelah itu kita buat juga titik limit fungsinya. Kita tarik garis penghubung, di sini bahwasannya terlihat konvergen. Setelah itu tadi katanya kita ambil sembarang epsilonnya harus lebih besar daripada 0. Kita buat delta 1. Karena letaknya di sebelah kiri, maka delta 1 dikurang C. Kita tarik garis penghubung ke atas, kemudian ditarik ke samping, maka didapatkannya konvergennya dari delta 1 dikurang C ke L dikurang epsilon 1. Maka di sini terbukti bahwasannya dari hasil penjabaran gambar, limit X menuju CF sama dengan L. Setelah itu kita buat pembuktian yang kedua, limit X menuju CH sama dengan L. Kita ambil sembarang epsilon, kita notasikan dengan delta 2 dikurang C. Kenapa letaknya di sebelah kiri? Karena Hx harus lebih besar daripada Fx dan Gx, tetapi X-nya tidak boleh sama dengan C, maka dianya tetap di sebelah kiri. Sehingga kita tetap sama seperti gambar yang pertama, kita tarik garis penghubung, terlihat konvergen, sehingga dari penjabaran gambar di atas dapat disimpulkan limit X menuju CH sama dengan L, berarti limit X menuju CH konvergen ke L. Lihat bahwasannya Gx itu terapit di tengah-tengah antara Fx dan Hx, berarti titiknya di tengah-tengah antara si delta 1 dengan delta 2, sama kita tarik lagi garis penghubung, terlihat konvergen. Berarti limit X menuju CG konvergen ke L. Kemudian Fx, Gx lebih besar sama dengan Fx dan lebih kecil sama dengan Hx. Kita substitusikan si Fx, Gx, Hx ke limit. Fx limitnya yaitu limit X menuju CF, Gx limit X menuju CG, sedangkan Hx limit X menuju CH. Maka setelah kita substitusikan tadi kita dapatkan hasilnya bahwasannya limit X menuju CF sama dengan L, limit X menuju CF sama dengan L. Kita substitusikan kembali. Jadi didapatkan limit X menuju CG lebih besar sama dengan L dan lebih kecil sama dengan L. Maka terbukti bahwa limit X menuju CG sama dengan L. Berikut tadi adalah penjabaran dari teorema 4.26, 4.27 dari buku Robert G. Bartle, yaitu buku Introduction to Analysis Real. Jika ada teorema saya yang salah atas pembuktiannya atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.